Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa ya. Nah, untuk memulai pertemuan kali ini, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kita absensi terlebih dahulu ya. Nah, apakah dari kalian ada yang tidak berangkat? Alhamdulillah nihil ya. Nah, ada yang tahu pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai apa? Ada yang lupa? Kita pada pertemuan kali ini akan membahas mengenai apa aja sih benua-benua yang ada di dunia, lalu pengaruh dari perubahan ruang dan interaksi antar ruang dari benua-benua yang ada di dunia. Nah, kira-kira ada yang tahu benua-benua di dunia ini ada berapa? Rina? Ya, ada 5. Lalu apa aja sih benua-benua itu? Apa? Asia. Nah, Amerika. Lalu Eropa, Australia, Afrika. Nah, jadi, kelima benua yang ada di dunia itu ada Asia, Amerika, Australia, Eropa, dan Afrika. Nah, apa sih yang akan terjadi jika kelima ini mengalami interaksi antar ruang, terus pengaruh pada perubahan ruang yang terjadi di Asia dan di benua lainnya? Nah, perubahan ruang dan interaksi antar ruang itu terjadi di berbagai skala atau lingkup. Nah, kalau dalam lingkup sempitnya itu terjadi perubahan ruang dan interaksi antar ruang antara desa dan kota. Kalau dalam skala luasnya itu bisa terjadi antar negara atau antar benua. Lalu perubahan ruang dan interaksi ruang yang terjadi di lingkup desa dan kota secara otomatis memberikan perubahan bagi desa dan kota itu sendiri. Dilihat dari benua Asia dan benua lainnya, itu perubahan ruang yang terjadi dari hutan kemudian menjadi lahan pertanian. Nah, dari lahan pertanian itu sendiri kemudian berubah menjadi pemukiman. Nah, tapi di Eropa perubahan seperti ini telah terjadi cukup lama dan terus meningkat karena adanya revolusi industri yang terjadi. Jadi banyaknya terbentuk kota-kota dan jumlah penduduk di kota itu terus meningkat. Di Asia, perubahan ruang yang terjadi itu adanya alih fungsi lahan, yaitu sekitar 50% wilayah di Asia itu menjadi wilayah pertanian. Terus banyak daerah di Asia berubah menjadi daerah perkotaan. Perubahan tersebut mendorong terjadinya interaksi antar ruang dalam bentuk perpindahan penduduk dari desa ke kota. Tujuan penduduk desa ke kota yaitu untuk memperoleh banyak peluang kerja dan kesempatan berusaha. Karena di perkotaan perkembangan ekonomi berkembang secara pesat dibandingkan di desa. Di desa itu lapangan pekerjaannya terbatas. Lalu ada faktor lain seperti adanya konflik, bencana alam, terbentuknya gurun dan intrusi atau masuknya air laut ke daratan. Interaksi keruangan antara desa dan kota di Asia dan benua lainnya telah berdampak secara ekonomi, sosial, budaya, politik, dan pendidikan. Lalu apa aja sih dampak dari interaksi desa kota? Yaitu yang pertama, semakin beragamnya orientasi mata pencaharian dari yang dahulunya hanya berorientasi pada pertanian, kemudian berkembang ke industri. Nah, industri ini juga memanfaatkan hasil pertanian. Yang kedua, semakin meningkatnya produktivitas pertanian dan adanya teknologi yang tepat atau cara bertani yang lebih maju. Dulunya kita membajak sawah pakai apa yuk? Dulunya kita membajak sawah
dengan menggunakan kerbau. Nah, karena adanya teknologi, kita dimudahkan membajak sawah dengan menggunakan traktor. Yang ketiga, semakin baiknya sarana transportasi antara desa dan kota sehingga memperlancar mobilitas penduduk maupun barang dari desa ke kota atau sebaliknya. 4. Budaya kota biasanya masuk ke desa, baik dalam cara berpakaian, berbahasa, seni, dan sebagainya, sehingga budaya yang masuk tidak sesuai dengan budaya yang ada di desa. Yang kelima, berkembangnya media massa yang membuat warga desa semakin melek dengan isu-isu politik yang sedang berkembang, sehingga pengetahuan politik di desa juga semakin meningkat. Yang keenam, banyaknya guru dan sekolah yang dibangun di desa, sehingga tingkat pendidikan di desa juga semakin meningkat. Bagi kota, desa menjadi peran yang sangat penting. Interaksi keruangan antar kota dan desa membawa pengaruh terhadap kehidupan ekonomi, sosial, budaya, dan politik di kota. Adapun pengaruhnya apa aja? Ada yang tahu? Pengaruhnya itu ada: 1. Secara ekonomi, kota memperoleh sumber daya dari desa. Jadi, sumber daya manusia berupa tenaga kerja maupun sumber daya alam berupa hasil pertanian atau hasil pertambangan itu ada dari desa terus disalurkan ke kota. Yang kedua, penduduk desa yang bekerja di kota sebagian tidak menjadi penduduk kota yang sukses loh. Dan sebagian menimbulkan masalah kemiskinan di kota yang tampak dari adanya pemukiman yang kumuh. Jadi orang yang dari desa ke kota atau merantau ya, itu menimbulkan masalah kemiskinan karena adanya kepadatan penduduk. Yang ketiga, kota dihuni oleh penduduk pendatang dari desa yang sebagian masih mempertahankan budaya atau cara hidup di desa. Nah, anak-anak, ternyata pengaruh interaksi keruangan juga biasa terjadi loh di antar negara atau antar benua. Nah, karena adanya iptek, jarak yang jauh tidak menjadi hambatan dalam melakukan interaksi terkait kemajuan teknologi, informasi, dan komunikasi, serta pada transportasi. Peristiwa di suatu negara dengan cepat disaksikan oleh penduduk di negara dan di benua lainnya. Pengaruh antar negara dapat berupa pengaruh ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Lalu apa aja sih pengaruh yang ditimbulkan dari benua-benua yang ada di dunia? Yang pertama, pengaruh perubahan dan interaksi ruang antar negara terhadap kehidupan ekonomi. Ada yang tahu apa pengaruhnya? Nah, interaksi antar ruang ini terjadi karena suatu negara itu tidak bisa memenuhi kebutuhannya dengan barang dan jasa yang dibutuhkan, sehingga mereka melakukan ekspor dan impor. Benar. Nah, bagi negara yang memasok kebutuhan tersebut akan memperoleh keuntungan ekonomi dari barang dan jasa yang dipasoknya, sedangkan negara yang dipasok akan memperoleh keuntungan dari barang dan jasa yang diperolehnya. Barang dan jasa tersebut dapat berupa barang konsumtif maupun untuk keperluan produksi, misalnya mesin-mesin industri. Yang kedua, pengaruh perubahan dan interaksi ruang antar negara terhadap kehidupan sosial. Hayo coba. Apa sih pengaruh dari perubahan dan interaksi ruang antar negara terhadap kehidupan sosial? Ada yang tahu? Perubahan ini yaitu terjadi adanya interaksi antar ruang dan benua yang melibatkan manusia sebagai pelakunya. Nah, interaksi ini terjadi karena antar manusia memiliki kehidupan sosial yang berbeda. Kemudian, interaksi tersebut dapat terjadi dengan saling bertemu atau melalui media komunikasi. Nah, dari kehidupan sosial ini dapat berubah karena adanya pengaruh dari interaksi tersebut. Contoh, adanya wisatawan dari negara lain yang datang ke Indonesia. Hal ini terjadi karena masyarakat luar itu melihat
berbagai destinasi yang ada di Indonesia, sehingga mereka tertarik lalu mereka memutuskan untuk berkunjung. Yang ketiga yaitu pengaruh terhadap kehidupan budaya. Ada yang tahu pengaruh terhadap kehidupan budayanya apa? Ya, benar. Pengaruh terhadap kebudayaan ini, interaksi antaranya tidak melulu melalui pesan, tapi bisa melalui media transportasi dan media komunikasi. Nah, dengan media ini masyarakat akan dengan mudah menyaksikan kebudayaan masyarakat di daerah yang berbeda, sehingga mereka tahu, oh ternyata kebudayaan mereka itu begini, berbeda dengan kebudayaan yang dimiliki. Terus kebudayaan yang mereka saksikan itu juga dapat mempengaruhi kebudayaan yang mereka miliki, seperti cara mereka berpakaian, makanan khas mereka. Lalu masyarakat yang menyaksikan timbul keinginan untuk menirunya. Yang keempat yaitu pengaruh terhadap kehidupan politik. Ada yang tahu pengaruh terhadap kehidupan politiknya? Nah, dinamika kehidupan politik suatu negara tidak lepas dari adanya interaksi dalam bentuk komunikasi antar wilayah atau antar negara di dunia. Nah, peristiwa politik suatu negara dapat mempengaruhi kebijakan politik negara lainnya. Contoh seperti apa? Ayo, ada yang tahu? Ya, benar. Pertikaian antara Israel dengan Palestina. Nah, bagi negara yang mendukung Palestina tidak akan melakukan hubungan dengan Israel, yaitu hubungan diplomatik. Nah, seperti masyarakat Indonesia yang mendukung Palestina itu juga seringkali melakukan protes terhadap Israel karena adanya tayangan kekerasan Israel terhadap Palestina, begitu. Yang kelima yaitu pengaruh terhadap pendidikan. Pendidikan merupakan modal dasar bagi kemajuan suatu bangsa. Tidak heran jika banyak negara maju yang memperhatikan pendidikan warganya supaya mereka berhasil menjadi negara maju. Akan tetapi banyak juga negara yang pendidikannya masih tertinggal karena mereka memiliki masalah ekonomi dan kurangnya kesadaran dalam pendidikan. Nah, dalam perkembangan berikutnya, banyak negara menjadi semakin sadar dan memperhatikan pendidikan. Nah, interaksi antara wilayah desa kota ini menimbulkan kesadaran masyarakat desa mengenai pentingnya pendidikan. Nah, kalau dalam lingkup negara, salah satu kerjasama di bidang pendidikan antar negara yaitu dengan mengirimkan pelajar dan mahasiswa di negara-negara yang maju. Tujuannya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di negara-negara berkembang. Negara-negara maju juga menyediakan fasilitas beasiswa bagi negara-negara yang masih berkembang. Contoh seperti pertukaran pelajar Indonesia ke Korea, seperti itu. Jadi, kesimpulan dari pertemuan kali ini yaitu yang pertama, ada 5 benua-benua yang ada di dunia ini, yaitu yang pertama ya Asia, Amerika, Australia, Afrika, dan Eropa. Nah, lalu pengaruh dari perubahan dan interaksi antar ruang bagi antar negara di dunia ini ada berapa? Di bidang apa? Ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, dan politik. Nah, lalu perubahan dari ruang dan interaksi antar ruang di bidang ekonomi tadi seperti ekspor impor, yang di sosial seperti adanya turis ke Indonesia. Nah, yang ketiga budaya itu tadi meniru masyarakat yang memiliki budaya lain lalu ditiru ya. Yang keempat yaitu di pendidikan, yaitu adanya pertukaran pelajar. Yang kelima di bidang politik, contohnya seperti pertikaian antara Israel dengan Palestina. Nah, sekian dari pembelajaran kali ini. Jaga kesehatan dan dipelajari bab selanjutnya ya. Nah, kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.